Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang fitur dan fungsi dalam Google Spreadsheet berdasarkan soal yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengubah tipe font menjadi Arial, font color menjadi black, font size menjadi ukuran 11, diksi kalimat menjadi proper, registration menggunakan format date, salary menggunakan format mata uang dolar, font menggunakan awalan 62, dan date of join menggunakan format sebagai berikut. Sebelumnya, kita akan membuat duplikasi dari sel raw data dengan cara sebagai berikut. Kemudian kita pindahkan ke sebelah sel soal dan kita ganti namanya. Setelah ini, kita kembali lagi ke soal. Saya akan mengerjakan 3 soal pertama sekaligus karena dapat dikerjakan bersamaan. Untuk mengubah tipe font menjadi Arial, yang pertama-tama dapat kita lakukan adalah memblok seluruh data yang ada di dalam sel jawaban ini. Yang pertama adalah menekan Ctrl A, kemudian kita klik bagian font, kita ubah dari Calibri menjadi Arial. Selanjutnya, dengan tetap mempertahankan data yang diblok seperti ini, kita beralih ke font color di bagian warna teks, kemudian kita klik black. Selanjutnya, untuk mengubah font size, kita klik di bagian ukuran font dan klik angka 11. Selanjutnya, kita kembali lagi ke soal, mengubah diksi kalimat menjadi proper. Pada sel ini, yang akan kita ubah adalah data pada tabel nama, yang pada saat sekarang ini susunannya tidak beraturan. Sebelum mengubah data berikut ini menjadi huruf kapital yang berurutan, kita akan terlebih dahulu sesuaikan spasi yang tidak beraturan dengan cara menggunakan rumus trim. Sama dengan trim, kemudian kita ambil datanya dari raw data, kita kembali lagi ke jawaban, kemudian tutup kurung, dan di enter. Kemudian rumus ini di drag ke bawah sampai ke ujung kalimat, dan semua spasi yang tidak beraturan sudah kembali rapi. Selanjutnya, akan mengubah huruf kapital yang tidak beraturan ini dengan menggunakan rumus proper. Kita dapat menggabungkan rumus trim yang sebelumnya sudah kita buat. Kita tinggal menambahkan rumus proper dan kita tutup kurung. Data yang semula mengandung huruf kapital yang tidak beraturan, setelah menggunakan rumus proper akan menjadi rapi seperti berikut. Kita drag kembali rumusnya ke bawah, dan seluruh kalimat sudah beraturan dengan huruf kapital yang berada di awal kata. Kemudian di sini ada simbol titik dan simbol underscore yang harus kita ganti menjadi spasi. Caranya adalah dengan menggabungkan rumus berikut ini dengan rumus substitute. Pada kasus ini, kita akan menggunakan rumus substitute sebanyak 2 kali, dikarenakan ada 2 simbol atau tanda baca yang akan kita ubah, yaitu titik dan underscore. Kemudian, kita klik tanda petik 2, kemudian titik, yang akan kita ganti dengan spasi, kemudian tanda underscore, kita ubah menjadi spasi juga. Kemudian kita tutup. Selanjutnya, rumus kita drag ke bawah, dan semua kalimat yang mengandung tanda baca titik dan underscore sudah digantikan dengan spasi, sehingga menjadi lebih rapi seperti ini. Kemudian soal selanjutnya adalah mengubah registration menjadi date. Untuk mengubah sel berikut ini menjadi format date, kita dapat sorot seluruh sel H, kemudian kita bisa klik format. Kita klik format, kemudian angka, dan klik tanggal. Soal selanjutnya, kita akan mengubah salary menjadi menggunakan mata uang dolar. Untuk mengubah data berikut ini menjadi mata uang dolar, maka kita akan klik format, angka, kemudian kita klik $AS. Soal selanjutnya adalah mengubah font menjadi awalan 62. Kita dapat menggunakan rumus replace. Sama dengan replace,
kita ambil acuan datanya dari row data, kita klik di bagian sel F7, kemudian kita klik 1 ini menandakan posisi karakter yang akan kita ganti, kemudian kita klik lagi 1 yang kedua ini menunjukkan berapa jumlah karakter yang akan kita ganti. Kemudian terakhir kita masukkan angka yang baru. Kemudian kita klik enter. Kita drag kembali rumusnya. Dan sekarang semua nomor handphone sudah berubah menjadi awalan 62. Soal selanjutnya kita akan mengubah date of join menggunakan format seperti berikut, yaitu date, month, and year. Kita harus terlebih dahulu mengubah beberapa nama bulan yang menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus menyesuaikan dengan penulisan nama bulan di data yang lain yang menggunakan bahasa Inggris agar dapat diubah formatnya menjadi date, month, and year. Caranya adalah dengan menggunakan rumus substitute yang sudah kita gunakan sebelumnya. Kita gunakan rumus substitute sebanyak 2 kali, karena ada 2 kalimat yang akan kita ubah menjadi bahasa Inggris, yaitu nama bulan Januari dan Oktober. Sisanya, nama bulan yang ada di data yang lain sudah tepat, sehingga hanya 2 nama bulan itu saja yang harus kita ganti menjadi bahasa Inggris. Kemudian di sini kita klik row data, kita ambil data di sel G7, kemudian kita ubah Januari dalam bahasa Indonesia dan akan diubah menjadi Januari dalam bahasa Inggris. Kemudian Oktober dalam bahasa Indonesia diubah menjadi Oktober dalam bahasa Inggris. Kita klik enter. Maka di sini yang sebelumnya Januari menggunakan bahasa Indonesia sekarang sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Kita drag rumusnya ke bawah. Dan seluruh nama bulan di sini sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Kemudian, seluruh data yang ada di sel G ini harus kita paste value terlebih dahulu supaya semua rumus yang ada di dalam sel berikut ini dihilangkan sehingga kita dapat mengubah formatnya menjadi format date, month, and year. Selanjutnya, kita akan mengubah data berikut ini menjadi format date, month, and year dengan cara yang pertama kita blok terlebih dahulu datanya, kemudian kita klik kanan, salin, kemudian kita klik kanan lagi, tempel khusus, dan pilih hanya nilai. Maka semua rumus yang sebelumnya terkandung di dalam setiap sel sudah hilang, maka sekarang kita bisa ubah date of join ini menjadi format date, month, and year dengan cara mengklik format, angka, kemudian kita ubah. Kita klik 2698 ini agar sesuai dengan format yang diinginkan. Maka sekarang, date of join sudah berubah menjadi seperti permintaan soal. Seluruh soal telah terjawab, dan saya akan merapikan sisa dari sel ini agar lebih rapi. Karena di sini masih ada beberapa data yang tidak beraturan, misalnya seperti ini, kemudian ada yang berwarna kuning, ada yang bergaris bawah, sehingga kita akan mengubah data-data berikut supaya lebih rapi. Yang pertama, untuk menghapus warna, kita klik bagian warna isi, kemudian reset. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, di sini juga masih ada yang berwarna, kita hapus. Untuk mengubah kalimat ataupun kata yang mengandung garis bawah seperti ini, kita bisa klik keseluruhan, kemudian kita dapat menggunakan shortcut Ctrl U sebanyak 2 kali. Untuk mengubah kalimat yang bentuknya miring, kita dapat memanfaatkan shortcut Ctrl I, ataupun dapat langsung mengklik di bagian data di sini. Kemudian kita rapikan selnya agar sesuai.
Dan agar lebih rapi lagi, kita akan buat tabel. Semua data sudah rapi. Demikianlah penjelasan ataupun pemaparan saya mengenai fungsi dan fitur dalam Google Spreadsheet berdasarkan soal yang diberikan pada tugas Arrange, Clean, Manipulate Data. Sekian dan terima kasih.